Pada era saat ini teman-teman, langkah ataupun permainan yang ditunjukkan pada tahun 1966 sudah tidak ada lagi kita temukan. Bagaimana langkah brilian setiap langkah ataupun di endgame diperlihatkan seorang pecatur dari liga. Langkah taktikal yang sangat brutal teman-teman. Siapkan konsentrasi tinggi. Kita akan kupas tuntas bagaimana langkah detailnya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Lawannya adalah Dmitri Pasalik, pemegang buah putih, memulai dengan pion ke E4. Mikhail Tal, pion ke E5. Putih pengembangan kuda ke F3, lalu hitam pengembangan kuda ke C6, sama-sama melindungi pionnya. Penempatan gajah ke C4 membawa hitam, menempatkan gajahnya ke C5. Berikan komentar kalian, tulis apa nama pembukaan ini. Bagian tepat saya akan sematkan komentarnya. Baiklah, kita akan lanjutkan. Dmitri Pasalik langsung rokade sayap raja. Begitu juga Mikhail Tal, sepertinya juga mempersiapkan hal yang sama. Penempatan kuda ke F6, menyerang pion, lalu pion dilindungi di D3. Mikhail Tal rokade sayap raja. Kita pelajari teman-teman. Saat putih memainkan pion ke C3, berharap pion nantinya ke B4 menyerang gajah. Mikhail Tal memulai aksinya dengan pion ke D5 mengancam gajah. Masih langkah sederhana, pertukaran pion terjadi setelah kuda memukulnya. Putih menempatkan bentengnya dan menyerang pion yang ada di E5 dua kali. Apa yang diperbuat oleh Mikhail Tal? Di sini dia tidak menyelamatkan pionnya teman-teman, melainkan menempatkan kuda kembali ke F6. Pasalik pun mengambil pion tersebut, memukulnya dengan kuda. Apa konsekuensi yang dipersiapkan oleh Mikhail Tal? Setelah memberikan pionnya, dia memukul kuda. Terjadi pertukaran perwira setelah disambut oleh benteng. Mikhail Tal memakan pion. Karena apa teman-teman? Tempo skak tidaklah mungkin gajah tersebut, karena ini kondisinya. Maka dari itu Pasalik memindahkan rajanya ke H1. Berikutnya, apakah kalian berpikir langkah ini bisa diambil? Dan ini langkah sebenarnya Mikhail Tal menempatkannya. Langkah terbaik benteng bisa ditempatkan ke E4 ataupun ke G5 oleh putih. Tetapi Pasalik mempunyai ide, penempatannya tidak ke situ, tetapi ke E2. Cukup masuk di akal, menyerang gajah yang ada di F2 nantinya. Mikhail Tal sangat mengambil keuntungan dari pergerakan benteng tersebut. Langkah apa yang dipersiapkan? Simpelnya kita sebagai pemain teman-teman bisa mungkin memukul pion tersebut. Setelah raja memukul kuda maka skakmat. Hal ini sederhana, bisa dilihat dua langkah ke depan saja. Ataupun mungkin teman-teman kita mungkin sebagai pecatur pemula mempersiapkan strategi langkah. Posisi seperti ini penempatan menteri bisa ke H4. Ada ancaman nantinya skakmat. Tetapi ini langkah yang sia-sia. Putih bisa mempersiapkan gajahnya ke F4. Sudah tumpul serangan dari hitam untuk putih. Pesulap dari Riga tidak melakukan hal itu. Setelah benteng ditempatkan ke E2 oleh Pasalik, Mikhail Tal memainkan pion. Pion yang mana teman-teman? Pion ke B5 mengancam gajah. Luar biasa.
Bagaimana serangan yang dipersiapkan di sini? Kelihatan Mikhail Tal cukup sabar ya, karena pion tersebut jika dipukul oleh gajah maka akan jelas ada ancaman skakmat pastinya. Nah, satu cara menutupnya dengan pion. Jika dilanjutkan mungkin bisa menteri ke D5 tempo skak, tetapi langkah yang terbaiknya bisa gajah ke B7 tempo skak. Ditutup oleh benteng dan ini langkah harus. Setelah kondisi ini terjadi maka menterinya akan tumbang. Beberapa langkah kemudian raja juga akan tewas, teman-teman. Apakah ini yang diciptakan oleh Dmitri Pazlik? Tidak, teman-teman. Jelas dia tidak memukul pion tersebut karena ini pion beracun. Maka dari itu, dia menarik gajah petak terangnya penempatan ke B3. Karena situasinya sudah berbeda. Walaupun ini langkah aslinya, kita lanjutkan. Mikhail Tal menempatkan menterinya ke D6 seperti tujuan sebelumnya ya. Ada ancaman, maka jalan satu-satunya pion, penempatan gajah ke B7, tempo skak ditutup oleh benteng dan benteng tersebut sudah tidak bisa lagi dipukul. Karena menterinya sudah ada perlindungan dari gajah petak terangnya. Apakah Mikhail Tal tumpul dengan kondisi seperti ini? Tentu tidak, teman-teman. Kita mungkin berpikir bisa penempatan benteng ke E8, tetapi langkah itu bukan untuk Mikhail Tal. Dia menarik gajahnya ke B6. Apa yang dipersiapkannya? Mengambil serangan dari diagonal, ada tujuannya juga kuda ke F2. Mungkin terlihat kuda ini gratisan, tapi tidak akan mungkin itu dilakukan. Karena apa? Yaps, setelah menteri memukul pion, ada ancaman skakmat ke F1. Benteng juga diserang 2 kali. Hal ini mungkin tidak akan mungkin diambil ya oleh buah putih. Begitu juga kita untuk bermain nanti. Karena ini jelas sangat tidak baik ataupun tidak kondusif untuk buah putih. Maka dari itu, Pazlik masih mencoba penempatan menteri ke E2, menjaga benteng, menjaga kotak yang ada di F2, menjaga pion yang ada di D3. Bagaimana kelanjutan cara berpikir Mikhail Tal? Penempatan kuda ke F2, tempo skak, dan dipaksa raja bergeser kembali ke G1 oleh Pazlik. Berikutnya benteng dipukul oleh kuda. Tempo skak oleh gajah tadi harus bergeser kembali rajanya ke F1. Langkah apa yang diambil oleh Mikhail Tal? Apakah kalian berpikir untuk memukul pion yang ada di G3, teman-teman? Ini langkah yang dilakukannya sungguh sangat brilian. Bisa mendapatkan langkah ini. Satu-satunya cara Pazlik hanya bisa memukul kuda tersebut dengan pion. Dan disambut oleh menteri. Ada ancaman skakmat di kotak G1. Bagaimana Pazlik menangkisnya? Menutup dengan pion di D4. Tapi ini percuma. Pesulap dari Riga tersebut memukul pion. Tidak ada ampun. Apa konsekuensinya setelah pion kembali memukul gajah? Penempatan benteng mengancam menteri. Pukul saja bentengnya. Mungkin kalian beranggapan seperti itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan rajanya. Langkah paksaan terus dilakukan. Memukul menteri tempo skak, skakmat menteri ke E2. Selesai. Maka dari itu, Pazlik masih mencoba. Tidak memukul benteng. Dia memindahkan menterinya ke D2. Cukup logika, menjaga kotak E1 dan kotak G2. Tetapi Mikhail Tal mendobrak terus dengan benteng ke E1 dan harus dipukul oleh menteri. Lihat teman-teman, matinya sangat tragis. Skakmat, luar biasa. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmu saat bermain nanti. Beginilah seorang pecatur dengan gaya taktikal yang super. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Video-video berikutnya akan lebih spektakuler lagi. Bye-bye.